Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Zulfa Hilmi. Di sini aku mau jelasin tentang desain pattern dan pengaplikasiannya di codingan atau aplikasi itu seperti apa gitu. Aplikasi yang kita buat gitu. Ya. Oh ya, nanti aku pengen ngejelasin desain pattern itu pakai bahasa Flutter. Oke, di sini pengenalan desain pattern. Desain pattern itu adalah konsep pengembangan perangkat lunak yang membantu mengorganisir dan mempertahankan struktur suatu sistem. Jadi simpelnya itu adalah desain pattern itu solusi ya, solusi umum untuk masalah yang terjadi di dalam perangkat lunak gitu. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk mempercepat pengembangan, terus meningkatkan robustness apa sih, dan maintain kodenya gitu. Terus manfaatnya apa? Manfaatnya itu reusability. Jadi dia itu memungkinkan kode yang sudah ada dapat digunakan di proyek lain gitu. Jadi dia tuh bisa dipakai lagi gitu, didaur ulang lah istilahnya. Terus ada interoperability, itu adalah desain pattern membuat perangkat lunak lebih mudah diintegrasi dengan sistem lain gitu. Jadi dia tuh bisa terintegrasi lah sama sistem lain gitu. Terus ada code maintain yang tadi kita bilang maintainability. Nah, ini adalah membantu menjaga agar kode mudah dipahami dan dipelihara oleh pengembang lain gitu. Lalu jenis-jenis desain pattern itu ada creational patterns ya. Itu adalah menggambarkan cara-cara membuat objek-objek dalam suatu sistem. Terus ada structure structural structural patterns ya. Maaf, agak belibet. Menggambarkan cara-cara menghubungkan objek-objek yang berbeda agar dapat bekerja sama. Terus ada behavioral patterns, itu menggambarkan cara-cara objek berkomunikasi dan berinteraksi. Oke. Terus contoh-contoh desain pattern itu apa sih gitu. Nah, di sini sebenarnya ini tuh gabungan ya antara si create, structure sama behave. Ya, di sini aku ngambil beberapanya aja ya. Nanti aku kasih beberapa contoh yang memang sudah ituin lah. Di sini kalau di PPT aku itu ada single pattern, singleton. Singleton itu adalah memastikan bahwa suatu kelas hanya memiliki satu instance ya, yang dapat diakses untuk seluruh aplikasi gitu. Terus adapun adapter itu adalah mengubah interface suatu kelas ke dalam bentuk interface yang diharapkan oleh klien. Terus ada observer. Observer itu apa? Observer itu adalah mengatur hubungan antar objek yang mengirim sebuah perubahan, observable, terus dan objek yang akan merespon perubahan. Sama sih observer itunya. Ada observable sama observer gitu. Jadi observable itu yang mengirimkan perubahannya, terus tapi kalau misalnya observer itu adalah yang merespon perubahan. Terus ada strategi pattern. Itu adalah membungkus suatu algoritma dengan cara yang sama sehingga dapat saling bertukar tanpa mempengaruhi klien gitu. Terus best practice dalam menggunakan desain pattern itu apa sih gitu. Nah, yang pertama itu ada kapan kita menggunakan desain pattern gitu. Nah, kita tuh harus memperhatikan juga kebutuhan sama masalahnya itu sebelum memilih desain pattern yang tepat gitu. Jadi kita harus identifikasi dulu hal-hal apa aja gitu, atau masalah apa aja yang kita harus memakai desain pattern singleton atau yang adapter atau strategi gitu. Yang kedua, penerapan desain pattern dalam kode gitu. Sebenarnya desain pattern itu kayak bukan
bukan sebuah desain ya, dia itu kayak apa ya, ya tadi suatu apa namanya, solusi gitu, solusi di dalam kode. Nah, terus ini tuh penerapannya tuh kayak gimana gitu. Rancangan kode dengan menggunakan desain pattern yang sudah terbukti efektif dalam situasi yang serupa. Maksudnya dia tuh kayak terbukti udah banyak yang bisa kode itu memakai desain pattern gitu dan lebih mudah gitu. Terus ada avoid command pitfalls. Apa itu? Waspadai masalah umum saat menggunakan desain pattern seperti overusing atau memaksakan penggunaan pattern yang tidak diperlukan gitu. Terus di sini terakhir adalah ringkasan dan kesimpulan gitu. Nah, ini lebih kayak apa yang udah aku jelasin, ini kesimpulannya di desain pattern itu. Nanti kita baru masuk ke penggunaan di dalam kode gitu. Di sini itu ada desain pattern adalah konsep yang penting dalam pengembangan perangkat lunak dan memahami dan mengamalkan desain pattern, kita dapat meningkatkan kualitas efisiensi kode yang kita buat gitu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan desain pattern, kita bisa apa namanya, meningkatkan kualitas apa yang di kode kita itu. Oke, kita lanjut ke codingannya. Pertama aku membuat singleton, terus ada lagi language. Video code, lalu kita ALTP. Nah, CTRL Shift P, Ctrl Shift P, ya. Ini project, di sini aku namakan singleton pattern. Ini dia. Wih, tidak bisa guys. Application. Oh, wait ya. Ada salah. Singleton. Dia akan membuat, kita tunggu saja sampai dia selesai. Oke. Dia udah membuat seperti apa sih singletonnya. Jadi ada tadi aku sudah bikin tampilannya benar-benar sederhana banget, dan dia tuh kayak gini. Ini kayak diklik gitu nanti. Jadi kayak di dalam ini tuh dia tuh hanya menampilkan satu data saja. Ya. Oke. Kita buka dulu di dalam buka dulu di dalam. Kita buat dulu satu kelas bernama singleton ya. Ini singleton. Terus kita buat kelas singleton. Biar mudah. Terus kita pakai static. Why kita pakai static? Kenapa ayo? Kenapa dia itu pakai static? Karena static itu adalah biar dia membuat variabel itu statik dan bisa bernilai nol. Statik terus singleton. Jadi kayak cuma satu-satunya deh.
Pokoknya si statik ini biar bisa dia bernilai nol. Kalau nggak bernilai nol, bisa nggak bisa aja. Jadi nanti dia tidak kayak si dianya nih nggak bisa. Pokoknya bikin dulu aja. Terus habis itu kita terus keluarin dah terus si singkatannya ini terus begini, lalu nah udah buat static ya. Hmm. Mhm. Oke. Ini kenapa dia merah? Bentar, guys. Dia merah. Ini enggak jahit. Oke. Untuk conditionnya, nah, dia apa? Get, getnya salah. Ada saya get. Aduh, benar. Oh, dilanjutin aja dulu ya guys. Sebenarnya bisa, seharusnya. Oh. Terus saya penasaran. Bener. Oke. Udah. Coba lanjutkan saja. Jadi modelnya sampai sini. Terus guys, ini adalah singkatannya keluarin ini return karena dia nol nih ya, karena dia nol itu kita harus tambahkan si tanda seru. Biar apa? Biar dia kalau misalnya kita nggak nambahin tanda seru tuh nggak bisa gitu. Jadi udah itu tanda seru. Oke. Nah dia udah nggak merah lagi. Kayaknya harus ditambahin return. Gitu, biar dia nggak merah. Terus kita masukkan string data. String data, lalu di sini misalnya kita tulis ini singkatan. Ini singkatan. Nah, terus di void print data. Ini nanti print data ini buat dikeluarin di ini print ini, terus di sini data dikeluarin di mainnya. Nah, ini kita udah membuat kelas singleton gitu ya. Setelah membuat kelas singleton, sebelum kita lanjut ke si main.dart-nya ini, ya Allah, maafkan aku. Jadi, aku jelasin dulu si codingan semua ini ya. Maaf kalau ada masih salah-salah. Ya, jadi singleton, kelas singleton ini adalah mendefinisikan si kelas singleton gitu. Terus
static singleton yang ini nih ya, itu adalah membuat variabel statis si instance-nya ini yang dapat bernilai nul ya. Karena kenapa dia nul? Karena ada tanda tanyanya gitu. Variabel ini digunakan untuk menyimpan satu-satunya instance dari kelas singleton gitu ya. Terus si singleton ini tuh apa sih gitu? Fungsinya adalah membuat konstruktor pribadi atau private constructor gitu. Ini memastikan bahwa kelas ini tidak dapat tidak dapat ditempati diinstansiasi lah, intinya kayak di iniin sama apa ya? Dapat instansi, gimana sih bahasanya tuh, diinstansiasi secara langsung dari luar kelas gitu. Ya ditempatin langsung lah sama orang di luar kelas si simulatornya gitu. Jadi kayak ini udah private punya gue gitu. Ini punya kelas simulator sendiri gitu. Nah, terus ada si static bla 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 get instance. Ini buat apa? Ini mendefinisikan getter statis yang digunakan untuk mendapatkan si instansinya itu dari kelas si singletonnya gitu. Jadi si get ini untuk mengget si instansi ini dari si kelas singleton gitu, paham nggak? Ini gitu. Terus jika instan belum diinisialisasikan, getter akan membuat si instansi baru yang menganalisasikan menganalisiasi si instan ini. Dengan instan tersebut, getter langsung mengembalikan instan yang ada. Gitu. Intinya kayak kalau misalnya dia ada datanya, berarti itu dia bersifat nul. Paham nggak? Aduh, bentar. Ribet. Nah, intinya gini. Ini aku ngejelasinnya nggak aku potong ya. Karena males banget ngeditnya. Ini di if ya. Jadi dia itu mendefinisikan ya. Jadi yang ini nih static singleton get instant. Ini mendefinisikan getter statis ya. Getter statis yang digunakan untuk mendapatkan instan dari si singleton, getter statis dari mendapatkan instan dari si singletonnya gitu. Nah, jika si instan belum diinisialisasi, getter akan membuat si instan baru gitu, lalu mengembalikan nilai si instan ini. Itulah intinya ya guys ya. Nah, terus ada si string data. Tahu kan string itu apa? Ini string itu kayak sebuah data yang berbentuk teks gitu. Nah, terus string data bla bla bla. Contoh ini tuh di dalam kelas singletonnya gitu ya. Kita buat variabel si datanya. Paham? Nah, terus properti ini hanya sebagai contoh gitu ya. Ya kalian bisa bikin kayak ini singleton, data apa, terserah kalian. Terus ada void print data, ini contoh metode dalam kelas singleton. Nah, pada kode yang diberikan ditampilin ini, metode ini hanya di komen dan tidak melakukan apa-apa sih sebenarnya. Kalau misalnya pengen diaktifin, enggak, ini ya. Nah, kalau misalnya diaktifin itu akan mencetak nilai properti
paham nggak? Jadi tuh, sorry, 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 kok nge-lag. Jadi tuh dia itu akan mencetak si datanya ini, nah nanti dikeluarin di main.dart intinya gitu. Nah, gimana buat kita nampilin di main.dart-nya? Hahaha. Oke, hapus aja semuanya. Udah maaf, hapus aja semuanya. Kita kita void line. Run app. Nah, dapat run app. My app aja udah. My app. Ini sebenarnya nama default sih. Yep. Lalu di sininya kita tulis kelas my app. Nah, ayo, kenapa dia merah? Yes. No. App terus X L. Terus wait. Oke. Kita hapus bentar. Oke. Ini tuh kayak bawaan dari si Flutternya. Ya. Kita remove all dulu ya. Kita remove all comments. Oke, sudah. Terus kita ini kita hapus aja dari sini. Oh ya, untuk remove all comment itu aku pakai apa extension dari si Visual Studio Code-nya. Terus bentar, aku sedikit lupa. Bentar ya, aku lupa. Oh, di sini dikasih scaffold. Oh, ya, paham. Jadi, dari sini langsung aja kasih scaffold. Terus ini app bar, terus ini app. Title-nya apa? Action, title size. Oh, di sini kelihatan. Aja. Saya salah. Title. Oke. Untuk ini. Oke. Kelihatan.
cep, terus ini masukin body, body, oke, bener kan, di luar ternyata. Sebentar. Child, volume, share, ini aja. Astagfirullah. Kolom, pakai ini, terus kita ke centerin aja lah. Nah, center, terus di center ini child base. Oh, nope, bukan seperti ini. Widgetnya itu, nah, terus di dalam itu kita tulis teks. Ini simpel banget sih. Enggak, masuknya itu dari si singletan ambil si terus data import aja. Nah, ini tadi wait ya, kenapa dia merah, karena si singletannya ini dari yang data singleton ini belum diimport, jadi kita import library lala. Terus kita buat stylenya biar teks stylenya itu font size-nya 20 deh, size-nya 20, terus ada size box. Wait, di sini kok. Oke ya, saya menyingkat-nyingkat. Nah, dulu aja sama ini tadi. Iri, bercanda. Elevation, button on press. Ya Allah, on press. Nah, gak usah lah, kau pakai cat. Nah, ini misalnya. Kenapa dia bisa kayak gini? Karena rapihinnya itu pencet dari itu Ctrl Shift F. Iya, wait, aku lupa. Alt Shift F.
hilangkan dari dunia. Kenapa ini nggak bisa? Terus, oke guys, aduh. Mhm. 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 Oke, bencana. Terus, untuk mencetak si datanya, terus nyontek lagi bentar ya. Maafkan aku. Astagfirullah. Ternyata di on price di dalamnya itu ada gitu. Nah, di teksnya ini kita masukin aja sombong nyoba di nggak bisa. Jadinya apa ya? Nggak bisa juga. Coba kita mau ini di stop dulu. Yang ini kan ini untuk data si CPH CPH-nya ini belum gengs. Oke, udah mulai. Jadi datanya tadi ini, cara aku mau ininya dihilangin. Caranya hilang aja. Nah, oke. Jadi mana nih dia nah nggak bisa. Nah kita aduh dia nggak bisa ini lagi. Inilah ya, berbagi itu indah. Oke, nah ini singletan itu dari si sini kan. Nah, biar dia bisa menyimpan si ininya.
itu. Jadi di kelas singletonnya, terus baru di string data. Nanti dia menambahkan yang ini kan. Terus dari sininya itu judulnya itu nih singleton pattern. Terus pokoknya ini kayak cuma style ya gitu loh. Di badinya itu dibikin center, maksudnya dia biar di tengah gitu, terus dipakein kolom, terus main axis alignment center, vertical center gitu ya. Terus di singleton gimana kalau misalnya ini di nggak ada, coba aja error, katanya error. Jadi ini harus ada biar dia nampilin yang singleton dartnya ini gitu. Oke, aduh mati lagi, bentar, HP-nya nyalain dulu. Terus di sini di print lah nih si singleton print data, karena yang ada datanya itu di print data dan dia cuma punya satu. Tadi di PPT itu singleton itu apa? Singleton itu adalah memastikan bahwa suatu kelas hanya memiliki satu instance yang dapat diakses seluruh aplikasi. Tadi kan cuma punya satu instansi doang yang bisa diakses di aplikasi. Itu untuk singleton. Gitu. Gimana untuk yang lainnya? Oke guys, jadi aku jelasin dan implementasi ini cuman yang singleton aja. Dan di sini aku dapat dari ini ya, dari Binar Academy, macam-macam desain pattern itu tadi kan ada 3 ya, creational, terus apa, mana PPT-nya, terus ya, oh nih, creational, structural, sama behavioral. Nah, creational ini ada macam-macamnya yang tadi aku bilang. Ada singleton. Ya, singleton ini harus satu kelas. Yang mana single instance atau yaitu satu instansi, ya single instance, dan dapat digunakan untuk semua kelas hanyalah single object gitu. Terus ada di sini itu ada factory method. Factory method itu kayak apa ya, pembuatan instant class. Terus dia itu bertanggung jawab dari subclass. Nah, subclass ini melakukan pengubahan pada objek yang dia itu nanti dibuat. Nah, walaupun interface yang disediakan dalam pembuatan project adalah subclass. Jadi kayak subclass melakukan pengubahan terhadap si objek yang akan dibuat. Nah, terus habis itu walaupun si interface-nya itu yang disediakan itu adalah si superclass. Jadi superclass. Nah, terus ada prototype. Prototype itu adalah pola pembuatan kemungkinan bahwa tanpa adanya kode pun proses menyalin exciting objek dapat dilakukan. Pokoknya intinya si creational ini ada 5 ya, factory method, prototype, abstract factory, builder, sama singleton. Nah, abstract ini adalah teknik ini akan membuat kamu bisa menghasilkan objek yang berkumpul jadi satu tanpa harus menentukan kelas konkretnya. Terus ada builder. Builder ini membuat satu objek yang kompleks gitu. Nah, terus ada behavioral pattern. Enggak deh, langsung ke nah, behavioral pattern ini ada adapter, branch, apa sih, bukan branch, jembatan.
sama composite. Nah, dia ada 3 ya, struktural ini ada 3 adapter, brain, sama composite. Nah, terus kalau behavioral ini, jenis pola. Nah, dia ini hanya untuk melakukan komunikasi sama objek yang tadi aku bilang kan. Terus pola ini terbagi menjadi beberapa jenis pola yang bisa membantu untuk melakukan ya itu. Jadi kayak punya jenis sendiri gitu ya. Macam-macamnya. Adapter, brain, sama composite. Tadi tuh beberapa, berarti kalau misalnya di sini itu ada singleton itu punya si creational, terus adapter itu punya si struktural, observer sama strategi kayaknya ini punya si behavioral. Iya, punya dia. Tapi di sini nggak ditulis. Gitu guys. Oke, mungkin malam ini hanya itu aja yang bisa aku sampaikan, dan implementasinya aku hanya menjelaskan tentang singleton. Mungkin di part 2 nanti ada lagi. Gitu. Oke. Ya segitu aja dari aku. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.